FIA sudah menampilkan draft atau konsep awal dari mobil regulasi 2026 pekan lalu yang menjadi evolusi dari perkembangan F1 di era modern. Bagi penggemar, tampilan mobil 2026 memang memberikan harapan akan balapan yang lebih berkualitas dengan beberapa perubahan serta inovasi yang diberikan dan membuat kita tidak sabar menantikan regulasi baru tersebut. Mulai dari mobil yang lebih ringan dan ramping, aeroaktif, DRS dihapus, konsep aerodinamika yang jadi inwash, dan regulasi mesin dengan energi hybrid yang lebih besar. Hanya saja FIA akan menghadapi beberapa tantangan, mengingat regulasinya sendiri belum disahkan secara resmi. Peluncuran konsep mobil baru 2026 pekan lalu ternyata membuat mayoritas tim kaget karena dilakukan secara tiba-tiba dan belum ada konsensi persetujuan dengan blueprint regulasi yang masih dibahas. Otomatis banyak tim merasa skeptis dan merasa jika FIA terlalu terburu-buru dalam meluncurkan konsep mobil 2026, padahal regulasinya sendiri belum sah. FIA sampai sekarang masih menyelesaikan finalisasi dari regulasi 2026 dan akan disahkan secara resmi secepatnya sebelum deadline pada tanggal 30 Juni mendatang. Memang ada kekhawatiran jika FIA tidak akan bisa menyelesaikan regulasi baru ini tepat waktu karena adanya berbagai masalah ketika disimulasi dan mayoritas tim yang tidak menyukai rancangan awalnya. Dan kekhawatiran itu makin besar setelah konsep mobilnya diluncurkan pekan lalu, di mana mayoritas tim meminta FIA untuk memundurkan deadline pengesahan regulasi dan menerima masukan dari tim untuk merevisi beberapa hal. Salah satu yang jadi concern terbesar bagi tim-tim F1 adalah jumlah downforce dan drag yang dikurangi secara signifikan. Rencananya di mobil 2026 nanti, downforce akan dikurangi sebesar 30% dan drag bakal dipangkas sampai 55%. Dengan adanya aeroaktif, otomatis bakal membuat mobil F1 sangat kencang di lurusan, tetapi melaju lambat saat berbelok karena downforce yang dipangkas tersebut, menyebabkan performa mobil menjadi tidak seimbang dengan perbedaan kecepatan yang jomplang di lurusan dan tikungan. Dampaknya adalah catatan waktu yang dibuat di mobil 2026 nanti, menurut simulasi bisa 5-7 detik lebih pelan dari mobil generasi sekarang, dan cuma beberapa detik lebih cepat dari mobil Formula 2. Dengan status sebagai puncak dari motorsport, mobil lambat bukanlah sesuatu yang bagus untuk menggambarkan betapa canggihnya teknologi dan inovasi yang ada di F1 selama ini. McLaren dan Williams jadi tim yang cukup vokal dan menginginkan revisi untuk menyeimbangkan performa di lurusan dan tikungan. Mereka berdua sepakat jika F1 harus tetap menunjukkan performa sebagai balapan mobil tercepat di dunia. Lalu kekhawatiran lain yang melanda adalah soal manajemen energi IRS yang bakal sangat masif di 2026 nanti dengan regulasi mesin yang baru. Sejak awal sudah ada banyak kekhawatiran soal ini, mulai dari kemungkinan pembalap melakukan lifting and coasting seperti di Formula E, sampai yang ekstrim adalah pembalap melakukan full burn atau menurunkan gigi mobilnya di tengah lurusan demi bisa recharging baterai. Inovasi aeroaktif juga muncul dengan alasan memudahkan pembalap memanajemen IRS supaya pembalap bisa melaju di lurusan dengan drag atau daya hambat yang seminimal mungkin demi meringankan kerja mesin. Banyak pembalap yang mengaku tidak senang dengan betapa masifnya peran baterai IRS terhadap performa mobil 2026 di simulator. Salah satunya adalah Max Verstappen dan Lewis Hamilton yang memang sudah vokal sejak dulu jika balapan hemat-hematan baterai bukanlah sesuatu yang ia bayangkan bakal terjadi di F1 dan jelas impresinya sangat negatif terhadap 2026 nanti. Mobil yang sudah lambat di tikungan karena pengurangan downforce bakal diperparah lagi dengan tuntutan manajemen energi yang besar, menjadikan laju mobil menjadi lebih pelan lagi saat balapan. Dan karena baterai IRS yang memiliki power 3 kali lebih kuat dan lebih besar dari mobil pendahulunya, otomatis bobot baterainya juga akan makin berat. Berat minimum di regulasi 2026, 30 kg lebih ringan dari regulasi saat ini. Tetapi mayoritas tim skeptis dan menganggap mustahil jika mereka bisa memangkas berat sebanyak itu. Tim tidak setuju dan menginginkan FIA untuk merevisinya, entah itu dengan pengurangan bobot yang lebih kecil atau bahkan tidak perlu ada perubahan berat minimum. Meski FIA menjamin jika pengurangan berat bisa dilakukan tanpa harus melakukan pengorbanan dari segi material sasis. Namun dalam prakteknya, tim khawatir mereka tidak bisa mencapai berat minimum supaya bisa tetap lolos tes uji tabrak dan uji beban dari FIA dengan material yang kuat. Atau jika tidak, tim tak punya pilihan selain mencari cara lain demi memangkas berat di mobilnya secara ekstrim yang mungkin bisa berdampak ke segi keselamatan.
Dan berbicara aspek safety, tim juga meminta penjelasan yang lebih rinci mengenai penerapan aeroaktif. FIA sendiri menegaskan jika aeroaktif akan dioperasikan secara manual, mirip seperti DRS dengan aktuator yang bisa dibuka tutup lewat tombol atau menutup otomatis ketika pembalap menginjak pedal rem. Tetapi mekanisme seperti apa inilah yang jadi pertanyaan besar, karena aktuator yang dibutuhkan lebih rumit serta lebih riskan karena frekuensi buka tutupnya yang lebih banyak dari DRS. Tim ingin adanya jaminan jika sistem mekanisme yang diberikan FIA cukup aman untuk meminimalisir malfungsi di aeroaktif ketika berpindah dari mode X ke mode Z. Terlepas dari sisi teknis dan safety yang menjadi poin-poin kritikan terhadap regulasi baru, ada satu faktor lain yang dikhawatirkan tim akan membuat F1 menjadi rusak lagi di masa depan. Dengan perubahan besar-besaran di 2026, maka artinya regulasi 2022 atau era ground effect praktis cuma bertahan selama 4 tahun saja. Memang Red Bull menjadi tim yang sangat dominan, tapi di tahun ketiga penerapannya kita bisa melihat McLaren, Ferrari, dan bahkan kemarin Mercedes sudah bisa menunjukkan perlawanan sengit di barisan papan atas yang sebelumnya sulit mereka sentuh. Itu bisa terjadi karena penerapan regulasi yang stabil selama 3 tahun, di mana pemahaman tim semakin membaik, dan mereka akhirnya bisa mengejar ketertinggalannya dengan Red Bull. Tahun depan bisa jadi akan lebih ketat lagi, dan dengan perubahan regulasi minor yang direncanakan FIA demi melemahkan Red Bull di 2025, bukan tidak mungkin keseruan seperti musim 2021 akan terulang kembali. Tapi dengan progres positif serta persaingan yang makin ketat, FIA kembali meriset semuanya dari nol dengan regulasi baru 2026 yang terburu-buru. F1 beresiko membuat dominasi baru lagi, dan rasanya agak disayangkan saja dengan semua progres yang sudah dicapai sejauh ini harus diulang lagi dari nol di 2026. Akan ada tim yang mengeksekusi regulasi baru dengan sempurna seperti Red Bull di 2022 atau Mercedes di 2014, dan ada pula tim yang terseok-seok dengan gap yang jomplang. Tapi jika melihat respon publik serta pasar F1 yang sedang naik daun, FIA memandang perubahan regulasi sebagai cara untuk memperbaiki balapan yang membosankan, dan belum lagi pengaruh dari permainan politik di balik layar, yang entah apa yang kita tahu dari sana. Tim-tim F1 ingin FIA menunda pengesahan regulasi baru dari bulan Juni dan mundur lagi sampai bulan Oktober mendatang, supaya ada waktu untuk melakukan revisi. Namun penundaan itu tidak bisa dikabulkan karena mereka membutuhkan suara bulat dari ke-10 tim yang ada, dan ada satu tim yang menolak, yaitu Mercedes. Mercedes selama ini memang menjadi tim yang mendukung regulasi 2026. Mesin barunya dianggap sebagai salah satu yang cukup maju development-nya, dan di 2026 nanti, ground effect juga bakal dilemahkan, sesuatu yang menjadi momok bagi Mercedes dalam 3 tahun terakhir. Setidaknya ada 3 alasan kenapa Mercedes menolak perpanjangan deadline pengesahan regulasi baru. Pertama, Mercedes khawatir jika tim akan membawa banyak elemen dari regulasi saat ini ke regulasi 2026 dan akan membuat perubahan yang dihasilkan tidak akan cukup besar. Lalu kedua, jika deadline-nya mundur lagi, mereka tidak punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan revisi regulasi baru dengan semua permintaan yang ada. Terakhir, tim baru boleh mengerjakan mobil 2026 pada bulan Januari tahun depan, dan jika regulasi baru disahkan bulan Juni atau sesuai deadline, maka tim punya waktu 6 bulan untuk persiapan. Apa yang harus dilakukan FIA? Sederhana saja, yaitu mereka tidak harus mendengar semua permintaan revisi dari tim-tim F1. Cukup di area-area yang berada di aspek keselamatan saja, seperti aeroaktif atau berat mobil yang bisa berdampak ke pengorbanan material sasis. Selain itu, dari aspek teknis seperti kecepatan mobil yang lambat atau soal manajemen energi yang masif, lebih baik FIA jangan mempedulikan hal itu dan tetap jalankan regulasi mesin seperti rencana awal. Jika memang FIA percaya dengan perubahan 2026 yang akan membawa F1 ke era yang lebih baik secara kualitas balapan, maka sebaiknya secara teknis mereka tetap berpegang pada pendiriannya dan jangan sampai terpengaruh oleh tim yang punya kepentingan sendiri-sendiri. Perubahan regulasi ketika ganti ke mesin V8 pada 2006 dan V6 pada 2014, juga banyak pihak yang protes jika mobil F1 akan jadi lambat seperti keong. Tapi pada akhirnya development dari engineer-engineer F1 memang tak bisa diremehkan, dan mobil F1 malah ujung-ujungnya tetap kencang juga. Itulah kenapa FIA sebaiknya jangan terlalu mendengarkan permintaan revisi dari ke-9 tim yang ada, dan tetap memelihara optimisme soal regulasi 2026.
Kekhawatiran dominasi baru tetaplah ada, tapi setidaknya perubahan regulasi memberikan ruang baru yang lebih luas untuk sebuah peta persaingan yang berbeda yang mungkin bisa membuat F1 lebih menarik lagi di masa depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.